Petrus ada 3 pertanyaan Yesus, bahwa mengasihi Yesus itu tidak dapat menggunakan dengan kasih kita sendiri. Ya. Mengasihi Yesus tidak dapat menggunakan dengan kasih, dengan kekuatan kasih kita. Kita lihat, ya, kita pelajari 3 pertanyaan Yesus dan 3 jawaban Yesus. Ya, 3 pertanyaan Yesus dan 3 jawaban Petrus. Yesus bertanya kepada Yesus 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tidak jelas, ya, kata kasihnya. Tidak jelas, sepertinya sama saja pertanyaan Yesus. Tapi kita lihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Kata mengasihi dalam 2 pertanyaan yang diajukan oleh Yesus menggunakan kata agapao atau agape. Ya, ada 4 jenis kasih kan. Ada agape, ada phileo, ada storge, ada eros. Ya, ada 4 jenis kasih. Nah, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, ya, pertanyaan pertama, Yesus bertanya, apakah engkau agapao kepadaku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dan Petrus nanti menjawabnya apa? Ya, di dalam 3 pertanyaan yang diajukan Yesus. Lalu Yesus juga yang kedua, dia bertanya juga, apakah engkau agapao kepada aku? Dan Petrus juga menjawab dengan jawaban kasih apa? Yang kedua, pada pertanyaan kedua. Lalu yang pertanyaan Yesus yang ketiga, Yesus mencoba mengganti. Ya. Apakah engkau phileo kepadaku? Dari 2 pertanyaan, Yesus bertanya agapao, dan yang ketiga Yesus turunkan pakai phileo. Kenapa? Karena jawaban Petrus itu, ketika Petrus menjawab pertanyaan Yesus, ketiga pertanyaan itu dia tetap menggunakan kasih yang ini. Ya, dia katakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Terus yang kedua, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, yang ketiga, benar engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kata mengasihi yang dijawab oleh Petrus adalah phileo. Ketiga-tiganya phileo. Jadi Petrus tidak mampu menjawab, ya Tuhan aku agape. Enggak, dia enggak mampu. Dia katakan, Tuhan aku hanya mampu phileo. Aku hanya mampu phileo, Tuhan kau tahu gitu kan. Sehingga kalau aku ngomong itu waktu Yesus menyatakan bahwa dia akan mati, dia berkata, wah aku akan membela engkau. Itu hanya ucapan mulut, ternyata prakteknya aku nyangkali engkau. Aku tidak mampu bisa agape terhadap engkau. Ya. Dan Petrus hanya berkata, Tuhan aku mampunya phileo. Nah, pemulihan kembali kepada panggilan, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Perjumpaan yang memulihkan membuat Petrus yang tadinya menyangkali Yesus, ketika sudah peristiwa Pentakosta, dia bisa berkhotbah kepada 3.000 jiwa, membaptis 3.000 orang bertobat kepada Yesus. Dia melakukan mujizat di bait Allah, orang lumpuh itu disembuhkan. Kemudian Petrus menjadi seorang sokoguru, menjadi pemimpin di dalam gereja. Ini perjumpaan yang memulihkan dari diri Petrus. Di mana satu waktu Roma terjadi penganiayaan oleh Kaisar Nero, dan terjadi sebuah kebakaran, dan dituduhkan bahwa yang membakar itu adalah orang-orang Kristen, dan orang-orang Kristen dianiaya. Dan saat itu di Yerusalem, Petrus harus oleh jemaatnya, udah kamu lari keluar dari Roma, bukan Yerusalem ya, Roma. Ya. Jadi suruh pergi untuk menyelamatkan diri. Dan di saat dia pergi untuk menyelamatkan diri keluar dari Roma, dari kota Roma, nah saat itu Petrus mendapat sebuah penglihatan. Ya. Dia ketemu Yesus lewat, lalu
Petrus nih bertanya, mau kemana engkau pergi? Ya, dalam bahasa Latin itu ditanyakan quo vadis Domini, mau kemana engkau pergi? Dan saat itu Yesus menjawab bahwa aku datang untuk disalibkan kedua kalinya. Dan saat itu Yesus hilang. Dan Petrus saat itu menyadari dirinya bahwa dia tidak boleh lari. Dia harus menyerahkan diri, harus mati di Roma. Dan dia balik ke Roma, ditangkap, dan kemudian dia disalib. Dan saat dia disalib, Petrus meminta, saya tidak mau disalib seperti Yesus, karena itu lebih mulia. Saya ini bukan penebus. Sehingga dia minta saya disalib dengan terbalik, kepala di bawah. Dan Petrus mati, menunjukkan bahwa kasihnya, dia mampu mengasihi Yesus secara agape. Nah, pagi hari ini kita melihat bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang masih bisa melakukan kesalahan. Tetapi kasih Yesus masih terbuka. Kasih Yesus masih dilimpahkan bagi kita. Ada kasih karunia bagi kita. Kasih Yesus, mengasihi Yesus tidak bisa dengan kekuatan kasih manusia. Kita harus mengasihi Yesus dengan kasih ilahi. Dan itu adalah sebuah proses yang akan dibantu oleh kuasa Roh Kudus. Di tengah aniaya, suatu waktu mungkin kita mengalami masa aniaya, tidak ada seorang pun yang punya kekuatan untuk mengalami aniaya yang oleh misalnya antikris. Kita ditanya untuk menyangkal Yesus. Kalau bukan kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita mengasihi Yesus. Kalau kita melihat kisah-kisah pada masa komunis di China, ya, banyak orang-orang yang disesat, banyak orang-orang yang dianiaya, tapi mereka tetap kuat imannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka punya kasih ilahi, mereka punya cinta agape itu, sehingga mereka rela mati, rela dianiaya, rela disesat demi Yesus. Nah, kasih manusia terbatas, sehingga kita tidak mampu mengasihi Allah. Tapi kasih Allah itu akan memampukan kita untuk bisa mengasihi Yesus. Jumpaan dengan Kristus membawa pemulihan dari kasih manusia kepada kasih Kristus. Oleh karena itu kita harus punya relasi senantiasa dengan Kristus. Kita harus senantiasa berjumpa dengan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus senantiasa berjumpa dengan Yesus di dalam hubungan kita, di dalam keseharian kita. Karena tanpa perjumpaan tidak ada pemulihan. Tanpa perjumpaan tidak ada kasih yang ilahi yang bisa kita bangun dalam kehidupan kita. Baik, puji Tuhan, pada pagi hari ini, siang hari ini kita boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan bahwa relasi perjumpaan dengan Kristus itu bisa membawa pemulihan ketika kita lemah, ketika kita jauh daripada Tuhan. Pemazmur berkata, kemanakah aku dapat lari menjauhi daripada Roh-Mu? Tidak ada tempat untuk kita bisa menghindar daripada Roh Kudus yang senantiasa mengejar kita. Mungkin kita bisa jauh, ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan, tapi kalau kasih Tuhan itu tetap pada orang itu, satu waktu orang itu bisa balik kepada Tuhan. Ya. Jadi ingatlah, kasih Yesus tidak pernah pudar sampai masa waktu penghakiman. Puji Tuhan, itu yang menjadi renungan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Kita
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, tuntunan bersama dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.